Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada saat ini kita akan melakukan segala kegiatan kita. Namun sebelum itu mari kita bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 3 ayat 1-8. Kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan boleh kembali mengaruniakan kami kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan, pedoman, dan penuntun bagi kami di dalam menjalani kehidupan dalam satu hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong supaya kami boleh selalu diarahkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 3 ayat 1-8 firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya, yang selalu merenungkan bahkan sungguh melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Roma pasal 3 ayat 1-8, oleh renungan harian Toraya diberikan tema menghargai pilihan Allah. Suatu hari seorang siswa dengan sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dalam kelas. Ia hanya tersenyum-senyum
dan sering mengganggu temannya yang berusaha mengerjakan tugas itu. Anak itu meyakini bahwa dia tidak akan ditegur oleh gurunya. Mengapa hal itu dilakukan? Ternyata guru itu adalah ibunya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Dugaannya salah. Guru yang adalah ibunya sendiri tetap menegur dan menghukumnya. Orang Yahudi memiliki banyak kelebihan karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kelebihan mereka bukan karena diri mereka sendiri, namun karena kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bacaan kita mengatakan bahwa apakah jika mereka tidak setia, maka kesetiaan Allah itu menjadi gagal atau batal. Dalam ayat 4 dijelaskan bahwa sama sekali tidak, karena Allah itu benar. Artinya bahwa sekalipun utusan Allah gagal atau tidak mampu melakukan tugasnya, hal itu tidaklah menjadi penghalang kasih Allah dinyatakan. Begitu juga jika utusan Allah tidak menampakkan kebenaran, bukan berarti kebenaran Allah itu tidak ada. Namun perlu kita tahu bahwa di atas semua itu, keadilan Allah tetap dinyatakan. Orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik akan dihukum, meskipun orang itu adalah utusan atau pilihan Allah sendiri. Sama halnya dengan seorang anak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan sang guru, yang adalah ibunya sendiri, ia tetap dihukum. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang telah dipilih menjadi anak-anak Allah, marilah menghargai pilihan itu dengan setia melakukan tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran, kesetiaan, dan pelayanan yang dipertanggungkan di dalam hidup kita oleh Allah. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dan setia bagi kami. Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk memperlihatkan dan menampakkan kebenaran, kesetiaan yang telah kami aminkan melalui firman-Mu. Karena kami percaya jikalau Kristus ada di dalam hati kami, maka semua yang kami tampilkan pun akan seperti kasih Kristus. Bapa di sorga, semoga sepanjang hari ini kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Kami berdoa kepadamu pada saat ini Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu, jemaat Telo Batua, di dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan di dalam rencana pendidikan anak-anak kami. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan serta berkat-Mu dinyatakan, supaya jemaat-Mu dalam menjalani hidup di masa pandemi COVID-19 ini, mereka tetap tegar dan kuat, dan selalu mengandalkan Tuhan, percaya dan yakin bahwa ada begitu banyak cara Tuhan pakai untuk menolong umat-Mu. Kami juga berdoa Bapa di sorga bagi kekasih-kekasih kami
yang saat ini berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, usaha. Bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup mereka masing-masing. Biarlah dengan kesemuanya itu memampukan jemaat-Mu untuk melihat dan merasakan bahwa sungguh Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu mampu mencukupkan apa yang dibutuhkan di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih-Mu yang mengalami penderitaan atau pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Papras Ale, yang sementara dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada saat ini, dalam proses pemulihan, dalam pengobatan. Biarlah Tuhan dengan tangan kasih-Mu menguatkan mereka, memampukan mereka untuk melewati pergumulan sakit ini. Dan pada waktunya Tuhan pulihkan dan sembuhkan, dan sukacita pun menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang mengalami penderitaan oleh karena duka cita. Tuhan hiburkan mereka, berikanlah pengharapan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kesulitan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kehilangan pekerjaan, bahkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mohon kuatkan mereka Tuhan, teguhkan iman percaya mereka, supaya dalam waktu-waktu ke depan mereka boleh melihat bahwa kuasa Allah bekerja melalui kekasih-kekasih-Mu yang Engkau berkati, supaya boleh menjadi berkat bagi sesama. Bapa di sorga, kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan jemaat-Mu untuk mengalami penderitaan dan pergumulan yang begitu berat. Tetapi Engkau akan menopang, memampukan mereka supaya dapat menjalani hidup ini dalam sukacita Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, pemerintah, bahkan yang menangani COVID-19, para medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun Tuhan yang mengambil bagian dalam penanganan saat ini, kami percaya Tuhan akan mengaruniakan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, supaya mereka tetap tegar dan boleh menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan semua ini tidak terlepas dari ketaatan dan kesetiaan masyarakat atau rakyat Indonesia dalam mematuhi protap COVID-19. Dan pada waktunya nanti kami akan merasakan sukacita karena telah dibebaskan dari wabah ini. Dan itulah yang menjadi harapan dan kerinduan kami saat ini, supaya Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh menjawab sesuai dengan masa dan waktu yang Tuhan kehendaki. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu Tuhan. Dengarkanlah dan sempurnakanlah. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.